Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kelas 7 SMP Negeri 1 Pancur Batu, Kecamatan Pancur Batu. Kembali kita bertemu di daring prakarya untuk tanggal 25 September tahun 2020. Pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang masih dalam keadaan daring. Kita belajar di rumah, dari rumah. Untuk itu kita sudah sesuaikan buku kita yang sudah direvisi prakarya tahun 2016. Jadi jika ada kamu yang belum mempunyai buku revisi tahun 2016, silakan kamu berhubungan dengan administrasi atau petugas perpustakaan Ibu Sinuraya. Ini yang pertama. Kita sudah sampai kepada judul fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Antara lain, fungsi penghias, fungsi benda pakai. Ya, di saat kita belajar tentang tekstil ini. Jadi, tugas yang harus kita pelajari, yang harus kamu pahami, silakan baca bukumu. Halaman 36 sampai halaman 42. Ya, halaman 36 sampai halaman 42. Kamu akan temui, kamu akan dapati di sana apa fungsi kelengkapan ritual dan apa pula fungsi simbolik, ya, fungsi benda pakai dan simbolik, ya. Silakan fungsi penghias, fungsi benda pakai. Nah, jadi ada dua hal yang masih kita perhatikan, yaitu fungsi kelengkapan ritual dan fungsi simbolik di halaman 36 sampai 342. Ini satu, nomor yang pertama. Selanjutnya, kita masuki kepada soal yang kedua, ataupun tugas kita yang kedua. Yang kedua adalah keunikan dari bahan kerajinan, keterampilan tangan, unsur estetik, dan unsur hiasan ornamen. Ini keempat jenis ini, saya ulangi. Keempat jenis ini, baca dan buat catatanmu di dari halaman 43 sampai 48. Silakan buat catatanmu halaman 43 dan sampai halaman 48. Ini soal nomor 2 sebagai tugasmu. Selanjutnya kita jumpai masuk ke dalam soal nomor 3. Jenis-jenis karakteristik kerajinan tekstil. Jenis-jenis karakteristik kerajinan tekstil. Apa perbedaan struktural teknik dengan dekoratif teknik? Apa perbedaan struktural teknik dengan dekoratif teknik? Ini soal nomor 3. Ya, soal nomor 3. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal nomor 4. Prosedur produksi kerajinan tekstil. Prosedur produksi kerajinan tekstil. Yang pertama adalah tapestry. Tapestry. Apa itu bahan pembuat hiasan tapestry? Apa itu bahan pembuatan hiasan tapestry? Apa pula alat yang membuat hiasan tapestry? Ini bagian A. Ya, dalam soal nomor 4, bagian A. Nah, bagian B, kita bicara tentang batik. Batik. Apa itu batik kedalaman? Saya ulangi, apa itu batik pedalaman? Apa itu batik pedalaman atau klasik? Bagian selanjutnya, apa pula yang dimaksud dengan batik pesisir? Apa pula yang dimaksud dengan batik pesisir? Silakan baca sampai halaman 60. Di sana bisa kamu temui jawabannya. Yang kelima, di dalam materi bahan produksi batik, menjadi pertanyaan yang nomor 5 ini, apa saja bahan produksi pembuat batik? Apa saja bahan produksi pembuat batik? Sebutkan 3 jenis. Sebutkan 3 jenis. Yang keenam, apa saja alat produksi pembuat batik? Apa saja alat pembuat produksi batik? Saya ulangi, apa saja alat produksi pembuat batik? Sebutkan 2 jenis. Nomor yang ketujuh, buatlah ringkasan proses pembuatan batik. Buatlah ringkasan proses pembuatan batik. Ya, sampai halaman 67. Silakan kamu lihat sampai halaman 67. Baca sebagai sumber belajarmu mulai sampai halaman 67 ini.
tulis semua. Saya ulangi, tulis semua nomor 1 sampai dengan nomor 7 di double folio. Tulis semua nomor 1 sampai nomor 7 di double folio. Selesai tugas ini, 1, tugasmu dipoto dan dikirim ke WA Pak Pepe. Itu nomor 1 tugasmu. Foto dan kirim ke WA Pak Pepe. Itu sekarang setelah kau menyelesaikan tugas ini. Yang kedua, tanggal 2 Oktober tahun 2020 hari Jumat minggu depan, yang kamu tulis di double folio ini kamu bawa ke sekolah. Selesai jam tugas daring. Selesai jam tugas daring. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Silakan, selamat bekerja. Tugasmu dikerjakan. Informasikan kepada temanmu yang belum masuk grup supaya dia juga ikut, karena kita akan masuki bulan Oktober nanti ulangan tengah semester. Silakan bekerja. Sampai jumpa. Selamat siang untuk kita semua.